Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimatihi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baitul Haq rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah takdirkan kita, Allah izinkan kita untuk bisa hadir di masjid ini, melaksanakan sholat subuh berjamaah dan sekaligus belajar tentang Al-Quran dalam aspek doa-doa para nabi dan rasul di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah limpahkan kepada kita keberkahan dan ilmu yang manfaat, yang dengan ilmu ini bisa menguatkan iman dan Islam kita, menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah, dan saatnya kita menghadap kepada Allah benar-benar membawa husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kajian pagi ini di edisi yang ke-13, insyaallah kita membahas kelanjutan tentang ayat-ayat doa. Dan kita akan membaca surah Hud. Surah Hud, surah 11 ayat 41. Yang terkenal doa ini adalah doa saat naik kendaraan. Tapi yang pertama kali membaca doa ini adalah Nabi Nuh alaihi salam. Bunyi ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Surat Hud ayat 41. Wa qala irkabu, dan berkatalah Nuh, irkabu, berjalanlah kalian, fiha, di dalamnya itu di dalam kapal, dengan mengucapkan apa? Bismillahi, dengan nama Allah, majriha, yang dengan namanya kapal ini berlayar, wa mursaha, dan kapal ini berlabuh. Inna rabbi laghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan doa ini Bapak Ibu menjadi doa pakem Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali naik kendaraan. Nah, tadi kita mendengarkan ayat ini dengan bacaan yang berbeda dengan bacaan biasanya. Ada bacaan miring yang dalam kaidah ilmu tajwid adalah imalah. Bacaan imalah itu antara bacaan fathah dan kasrah. Fathah itu A, kasrah itu I. Imalah tengah-tengahnya E. Dan biasanya kalimat ini masuk dalam qiraah as-sabah atau qiraah sabah. Biasanya yang menggunakan ini adalah qiraah Imam Hamzah dan Imam Ali Akisai. Setiap ada alif layyinah, alif yang model
ya itu miring mereka bacanya. Apa saja? Wadduha jadi wadduhi, wan najmi idza hawa, wan najmi idza hawi. Dan itu boleh termasuk qiraah mutawatirah. Misal ngimami ya, habis waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, wadduhi wal laili idza saji, ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Boleh. Tapi ya harus ngerti ilmunya, harus ngerti alasannya. Nanti kemudian moro-moro ngimami, jamaahnya kan salah paham. Ini bacaan apa Pak? Kok semua? Maaf. Ini tadi lambe saya pelu. Wah, ini bahaya kalau begini, Pak. Tapi ini riwayat asli dari Imam Hafiz, riwayat Asim. Imam Hafiz, riwayat Asim itu bacaan yang resmi kerap digunakan oleh masyarakat Islam Indonesia. Satu-satunya di Al-Quran adalah surah Hud ayat 41 yang dibaca miring di ayat majriha. Asal ayatnya Bismillahi majroha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Tapi kemudian dimiringkan Bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Di dalam ilmu tajwid ini masuk di dalam ranah gharib, bacaan yang asing, bacaan yang nyeleneh. Salah satunya juga ada bacaan ismam. Ismam itu gunnah tapi dengan memonyongkan bibirnya. Hanya satu di Al-Quran, la ta'manna. Asalnya dibaca la ta'manna. Kemudian ada lagi yang disebut dengan sakta. Ya, sakta itu apa? Berhenti, lumrahnya berhenti itu bernafas. Kalau sakta ini berhenti tanpa nafas. Bapak Ibu kalau baca Al-Kahfi ayat 1 ada di situ. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Iwaja berhenti enggak nafas. Itu namanya sakta. Ada lagi wakilaman raq kalla bal rana, berhenti tanpa nafas. Ada 4 tempat menurut Imam Hafiz. Mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursal. Ini tentang bacaan-bacaan gharib. Tetapi dalam pendekatan tafsir, kenapa seperti itu Bapak Ibu? Harus ada bacaan miring. Ada beberapa mufassirin mengatakan bahwa memang keadaan Nabi Nuh, kita tahu ya cerita Nabi Nuh, Nabi yang oleh Allah diuji dengan kaum. Kaum ini selalu mencemooh Nabi Nuh. Dan akhirnya Allah wahyukan kepada Nuh untuk membuat bahtera, kapal besar. Tapi pembuatan kapal ini nggak lumrah Bapak Ibu. Biasanya kapal itu dibuat di mana? Di tepi pantai. Atau kalau di tengah-tengah kota, jauh dari pantai, kapal ini dibikin pada musim hujan. Ini enggak Bapak Ibu. Dia bikin di tengah kota, di musim kemarau. Ini kira-kira kalau Nuh hidup di Kentitan Permai Pak. Saya mendelok Nuh gawe kapal nang kota di musim kemarau. Pasti komentar sampean. Nuh gendeng. Dan itu pun yang disampaikan umatnya kepada Nuh. Itu ceritanya begitu. Sampai akhirnya di hari yang dikehendaki Allah menurunkan hujan sampai 40 hari 40 malam itu akhirnya terjadi banjir besar. Kemudian orang-orang yang beriman bersama Nuh naik kapal itu. Dan akhirnya Nuh membaca doa ini Bapak Ibu. Di saat kapal itu juga agak miring sedikit. Nah, ini pendekatan tafsirnya begitu. Dan ketika itulah dia membaca Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, inna rabbi laghafurur
rahim. Dan ulama-ulama kemudian menjadikan, apakah boleh kalau saya tetap membaca dengan majroha? Boleh. Bismillahi majroha wa mursaha. Atau Bismillahi majriha wa mursaha. Apa Pak bedanya Pak? Kalau perjalanan darat, kita naik darat pakai lurus Pak. Bismillahi majroha. Tapi kalau perjalanan laut, Bismillahi majriha. Bahkan ada pendapat yang ketiga, Bismillahi majriha wa mursaha itu bisa digunakan untuk perjalanan laut maupun darat. Dan saya biasa menggunakan ini Bapak Ibu. Biasanya caranya begini. Pertama, kalau kita sudah naik dan duduk di kendaraan, apapun jenis kendaraannya, ya, mau safar Bapak Ibu, kita membaca ini sebelum kendaraan bergerak. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ada tambahan doanya di Al-Quran itu juga, wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kalau kendaraan sudah bergerak, baru ditambahkan doa Nabi, juga ada di dalam Al-Quran nanti di belakang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa atwi 'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu bis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalab fil mali wal ahli wal waladi ya arhamar rahimin. Jadi ini jamaah cek dawa ne ustaz pun. Biasanya enggak ndonga sampean niku ngopo mau mlebu kendaraan langsung kecapan. Ono kacang dipangan kaca. Bapak Ibu, kondisi kendaraan yang mungkin yang sering bepergian ini adalah kondisi di mana kita tidak bisa menguasai diri kita sendiri. Makanya Rasulullah itu mengajarkan tentang ritual-ritual doa kalau kita naik kendaraan. Salah satunya Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kita tirukan ya Pak ya. Kita baca sama-sama, saya dulu. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dalam hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapapun yang berkendaraan dan membaca doa ini, maka dia akan diselamatkan oleh Allah dari segala musibah berkendara. Ini tameng kita Bapak Ibu, ini protek kita di jalan. Di samping kita baca bismillah, urut-urutannya Pak ya, saya sampaikan. Bismillah, keluar rumah itu bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Sampai billah saja, hadisnya kan begitu. Itu keluar rumah, naik motor, naik kendaraan, duduk, jangan langsung jos. Kan dipanasi dulu Pak, apalagi subuh seperti ini. Baca bismillahi majriha wa mursaha. Kemudian kalau sudah jalan, baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Seterusnya itu. Kalau belum hafal ya, bikin tulisan, difotokopi, ditempel di setirnya itu Pak. Hanya itu ngapal. Tapi hati-hati. Ini protek. Di dalam doa safar itu juga, ya Allah, Engkau yang mengendalikan kendaraanku ini. Dan hanya kepadamu aku akan kembali. Tolong ya Allah, kalau ada perjalanan di tengah yang sukar, mudahkan. Kalau ada pandangan yang tidak baik, baikkan ya Allah. Dan Masya Allah Bapak Ibu, ini saya amalkan Pak, pasti Pak. Saya ini kan termasuk orang yang sering safar. Dari rumah itu hanya transit aja. Tadi malam sampai rumah jam 11. Nanti malam ada pengajian di Mojokerto, kemungkinan sampai rumah jam 12. Safar terus. Makanya saya disebut PLO itu Bapak Ibu, pasukan Lalioma. Istri saya itu kalau saya safar senang Bapak Ibu, karena pulang bawa berkat gitu kan.
Kalau di rumah tak malah nggak seneng dia. Tungaren sama nang omah bangun. Tungaren ini. Ini penting Bapak. Dan itu yang dibaca Nabi Nuh alaihi salam. Sekarang kita kaji ayat ini, tafsirnya bagaimana? Latar belakangnya bagaimana? Setelah Nuh naik ke atas kapal Bapak Ibu, turun hujan deras selama 40 hari. Ya, indal mufassirin 40 hari terus akhirnya banjir, tambah besar. Dan orang-orang yang beriman naik di atas kapal Nabi Nuh, termasuk binatang-binatang itu. Nah, anaknya Nabi Nuh ini kan punya anak 4 ya Pak ya. Yang 3 ini baik, yang 1 error Bapak Ibu. Yang baik ini Sam, Ham, Yafid. Yang error ini Kan'an. Jadi ada memang kasus keluarga itu punya anak lebih dari 1, 5 misalkan, yang 4 ini baik, yang 1 error. Jadi nggak usah terkejut Bapak Ibu. Kalau ada yang berbeda di antara saudara itu, jangan terkejut. Dulu Abdul Muttalib itu juga punya anak 12 Pak. Yang 11 baik, yang 1 error. Siapa? Abu Lahab. Yang lain Abdullah ayah Nabi Muhammad baik, Hamzah baik, Abbas baik. Ya, semuanya baik. Sampai kemudian setelah naik ke atas kapal Nabi Nuh itu sempat mengajak anaknya Pak. Ya. Di dalam ayat yang berikutnya 42, wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Ketika air itu mulai naik sampai ke gunung, wa nada Nuhun ibnahu. Dan Nabi Nuh memanggil. Kalau nada itu memanggil dengan keras Bapak Ibu, seperti orang azan ini. Anaknya yang dipanggil, yang dimaksud anaknya itu kan Anda dia. Dia mengatakan wa kana fi ma'zil, di atas tempat yang sangat tinggi, ya bunayyar kam ma'ana. Nah, ini juga bacaan gharib. Ini tulisannya di sini ya bunayya irkab ma'ana. Tapi kemudian karena ada ba bertemu dengan mim, karena ini tempat hurufnya itu keluarnya sama dan sulit kalau kita baca irkab ma'ana, sulit, maka digabung. Ya bunayya irkab ma'ana, hai anakku, naiklah bersama ayah naik kapal. Bahkan ada gunanya, ya bunayya irkab ma'ana. Itu menunjukkan ekspresi Nabi Nuh yang berharap anaknya mau ikut naik ke dalam kapalnya. Anakku naik sini, naik. Wala takum minal kafirin, janganlah kamu menjadi orang-orang yang durhaka. Anaknya Pak, namanya jenenge anak cari wong Surabaya melete arek iki Pak, jenenge Pak. Mokong melete, ndablek, nakal, ngelamak, kabeh plek pokoke. Ada di dalam diri Kan'an itu. Ngomong ini Pak. Dia mengatakan, qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma. Enggak mau. Aku akan naik ke atas gunung dan aku akan terselamatkan dari air banjir. Kata Nabi Nuh, tidak ada keselamatan hari ini Nak. Tidak ada keselamatan. Air ini akan semakin tinggi. Gak ngurus. Dari orang Surabaya Pak. Tapi nggak ada ayatnya nggak ngurus, nggak ada di sini. Ini tambahan saya. Ya. Qala la asimal yawma min amrillahi illa man rahim wa hala bainahumal mawju fa kana minal mughraqin. Akhirnya Pak, di depan mata ayahnya Kan'an ini tenggelam, hanyut ditelan air banjir, tsunami tadi. Singkat cerita, di tengah-tengah kesedihan Nabi Nuh itu, Nabi Nuh masih memperjuangkan nasib anaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya adalah wa nada Nuhur rabbah. Dan Nabi Nuh kemudian memanggil Tuhannya, berdoa kepada Tuhannya. Faqal, dan dia mengatakan, Rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Wahai Tuhanku, inna bani min ahli, sesungguhnya dia Kan'an ini adalah keluargaku, anakku. Dan janjimu adalah benar. Tolong berikan keadilanmu ya Allah. Wa anta ahkamul hakimin.
Ya, Allah kan bukan seperti MK yang diatur-atur, bisa ngatur, ini nggak bisa, Pak. Apa kata Allah? Laisa min ahlik ya Nuh, laisa min ahlik innahu amalun ghairu shalih. Dia bukan anakmu lagi, dia sudah berbuat dengan perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang tidak shalih. Bapak Ibu, coba dilihat. Ini ada dua doa, Pak. Tadi yang pertama di 41, yang kedua di 45. Yang pertama menggunakan kata bismillah. Majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim, yang kemudian dijadikan oleh Rasulullah SAW menjadi doa pakem untuk naik kendaraan. Tapi yang kedua ada kalimat Rabbi. Tapi yang kedua ini bukan menjadi doa umum. Ini doa khusus untuk Nabi Nuh dalam keadaan yang sedih dengan anaknya yang tidak mau ikut itu. Beliau berdoa. Nah, ini doa bukan untuk kita, Bapak Ibu. Ini untuk Nabi Nuh. Ya Allah, inilah anakku yang nakal ini, ya Allah, yang durhaka ini. Tapi kan Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi ada dialog antara Nuh dengan Allah untuk menyelamatkan anaknya ini, Bapak Ibu. Tapi akhirnya dialognya itu dipatahkan oleh Allah, dibantah oleh Allah. Itu bukan anakmu lagi, dia sudah durhaka. Dan kamu tidak usah bertanya kepadaku dan meminta kepadaku tentang apa-apa yang kamu tidak paham dengan keadaan ini. Sudah, Nuh. Bapak Ibu, ini pernah dilakukan juga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti ada ayatnya. Ketika Nabi Ibrahim mendoakan ayahnya. Ya. Ayahnya yang kafir, ayahnya yang musyrik didoakan oleh Ibrahim. Kemudian dibantah oleh Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya permintaan doa pengampunan Ibrahim atas ayahnya itu hanya pengungkapan perasaan saja dan tidak ada gunanya bagi aku. Ini artinya doa bagi orang-orang yang musyrik atau durhaka ini tidak ada ikatannya. Kecuali hanya satu, yang mendoakan mereka mendapatkan hidayah. Yang ini oleh Rasulullah SAW berkali-kali disampaikan, sebagaimana ketika dakwah di Taif, Nabi ditolak. Dia mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kaumku, sesungguhnya kaumku ini adalah orang-orang yang tidak mengerti. Para jamaah sekalian, jadi doa ini doa pakem ketika kita naik kendaraan. Coba nanti Bapak Ibu, mau kendaraan apapun kita baca ini disambung dengan doa-doa yang lain seperti subhanalladzi sakhkhara lana hadza, nanti ada di dalam surat yang lain. Itu ada di dalam surat mungkin Al-Jasiyah atau apa itu, nanti kita bahas juga. Akan menjadikan kita ini semakin baik, Pak. Saya ini kan profesinya ini kan memang dari tempat ke tempat, Pak. Dan saya bisa merasakan kendaraan itu yang paling nyaman di Surabaya itu berangkat subuh ini. Biasanya kalau ceramah maghrib di Baitul Haq itu dari rumah ke sini itu 45 menit. Tapi kalau subuh itu bisa 15 menit, Bapak. Jadi ini mau ketintang, gaspol, rimpol. Tapi ini adalah kondisi-kondisi yang benar-benar beresiko. Jadi waktu sahur ini kan waktu yang paling beresiko. Baik beresiko di fisik maupun beresiko di hati. Ya, makanya ada istilah sahur atau ashar, itu artinya apa? Waktu di mana orang ngirim sihir, ngirim ilmu hitam, ngirim santet, ngirim tenung, itu di waktu-waktu sahur. Makanya orang-orang yang bangun malam di waktu sahur itu akan dihindarkan Allah dari sihir itu. Dan orang-orang yang bangun waktu sahur itu kan ciri-ciri orang surga, insya Allah, yang mereka selalu beristighfar di waktu sahur. Dulu saya punya kawan, beliau di Polda Jatim sini,
namanya Mas Iqbal. Sekarang beliau pindah ke Polda Riau. Ya. Dia selalu wanti-wanti kepada saya, Ustadz sering keluar malam. Bukan sering Pak, hampir tiap malam. Baik pulangnya maupun berangkatnya. Kemarin safari subuh itu di Tulungagung Pak. Kalau safari subuh di Tulungagung, berangkatnya jam 1. Kalau nggak nginep. Ya, saya nggak pernah nginep Bapak Ibu. Kalau memang dijangkau dari rumah bisa, saya dari rumah. Karena saya eman, karena punya istri Pak. Kalau nggak punya istri kan bebas. Jadi yang duda-duda itu aman Pak, bebas. Mau nginep, mau ini, punya istri kan eman Bapak Ibu. Semalam nggak sama istri, eman Bapak Ibu. Oh 3 ibu kok tinggur noah. Sayang sekali. Katanya teman polisi ini, dia mengatakan hati-hati loh Ustaz. Banyak sekali modus-modus perampokan, modus-modus penjegalan yang di jalan raya, terutama di tol, dengan modus kendaraan mogok atau seorang perempuan keluar dari itu awe-awe. Hati-hati. Biasanya itu modus perampokan, apa nggak pernah dicegat di jalan Ustaz. Saya alhamdulillah Pak, selama ngaji alhamdulillah dimudahkan Allah. Kalau pas tengah jalan saya pernah ngeban itu pernah. Ya. Terakhir juga kecelakaan itu pulangin pengajian. Tapi alhamdulillah yang cegat ini tidak pernah. Hanya sekali saja Pak saya cerita. Ketika saya ke Ngedangan, kan turun tol Waru, di bundaran Waru itu saya dicegat Bapak Ibu. Dan ini yang membuat saya trauma. Siapa yang nyegat? Bencong Pak. Wah ini saya Masya Allah, saya dicegat, akhirnya kan dia di jalan, saya minggir Bapak Ibu. Terus saya buka kaca saya langsung, apa? Budi Pak. Ya ngaji rek, ngaji aja. Gimana Pak? Assalamualaikum. Langsung saya gaspol Bapak Ibu, takut saya Pak. Saya lebih takut itu daripada hantu Pak, sungguh. Dia tertawa. Kalau Ustadz butuh pengawalan, kita kasih pengawalan. Sudah, bilang aja Pak. Pengawalan apa Pak? Ini sepi, jalan ini kalau subuh. Udah untuk keamanan aja, nanti bilang aja ngaji ke sana. Saya minta anggota untuk ngawal Ustadz. Sudah lah Pak. Wong saya ini ngaji ini diperintahkan Allah untuk menyampaikan amanah ini. Nggak pernah saya, sudah nggak takut. Insya Allah saya dijaga sama Allah. Apalagi Allah juga ada ngirim malaikat raqib, malaikat atid. Dan apalagi Allah juga mengirim 70.000 malaikat untuk mengawal saya. Udah nggak usah khawatir Pak Polisi, Pak Kapolda, aman. Udah bilang aja saya kawal. Ya nggak usah. Insya Allah saya dikawal oleh malaikat-malaikat Allah. Kok bisa begitu? Ya karena ini, bacaan ini. Saya keluar bismillahirrahmanirrahim. Duduk di kendaraan bismillahirrahmanirrahim. Kendaraan bergerak subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Dan jaminan itu langsung dekengan pusat itu Pak. Ya, sekarang kan musim Bapak Ibu ya, dekengan pusat. Langsung Allah yang menjaga. Jikalaupun kemudian Allah Ta'ala menguji saya dengan sesuatu yang tidak baik di jalan, insya Allah ujiannya tetap berkah. Makanya orang keluar di jalan Allah, Allah akan menanamkan rasa percaya diri Bapak Ibu. Tapi jangan bilang Anda percaya diri kalau tidak ada instrumen zikirnya. Ini kan wasilah Bapak Ibu. Wasilah keselamatan. Kata Rasulullah, siapa orang yang baca bismillahirrahmanirrahim, inna rabbi laghafurur rahim, saat dia di atas kendaraannya, Allah akan selamatkan dia dari sesuatu yang membahayakan. Apalagi saya di jalan itu Pak, insya Allah Bapak Ibu, zikir yang mudah-mudah, al-ikhlas, al-falak, an-nas. Yang tadi saya dalam hubungan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersengat kalajengking dalam hadisnya. Kemudian Rasulullah mengobatinya dan beliau mengatakan, seandainya engkau mengatakan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, ditambahkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, masing-masing 3 kali setiap hari, kamu tidak akan pernah mengalami hal seperti ini. Kalajengking itu tidak akan mau sama kamu. Iso-iso muntah-muntah nek ngentep pohon jengking. Bu ya apa carane kalajengking muntah? Hadirin sekalian,
dari sejarah doa para nabi diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dijadikan pakem doa, dan ini menjadi kalimat dari doa safar, Pak. Termasuk di atas pesawat. Pesawat ini kan sebenarnya kalau kita lihat Bapak Ibu, ini kan nggak lurus jalannya, Pak. Nggak pesawat, kadang pesawat itu miring begini loh, Pak. Cuman kita saja yang ada di dalam itu nggak terasa. Masalahnya sampai nunggu blek turu nggak terasa tambah. Ya, baru nanti terasa kalau ada gerakan-gerakan begini, Pak. Terus sampai ada hampa udara. Perjalanan kami yang terakhir ke Jeddah Istanbul, kita ke Turki pakai Saudi, itu sampai keluar pesawat 2 kali, diganti pesawat 3 kali. Sudah bergerak, mau take off, ternyata AC-nya panas. Kita keluar itu, ya Allah, sendrodok Pak. Lo masih kiai ustadz ya orang begini Pak, ojo anggite awak dewi wanita. Kita ini manusia biasa, maka senjata kita adalah doa. Sudah, akhirnya lama nunggu, dikeluarkan kita dari pesawat di ruang transit. Sudah 2 jam masuk lagi, keadaannya sama, panas AC-nya, terus keluar lagi Pak. Dan yang kedua ini malah diinapkan di hotel transit bandaranya. Besok paginya diterbangkan. Ya jelas masih ada ndrodok ini Pak. Ternyata alhamdulillah pesawatnya diganti, ya, dengan pesawat flight yang berbeda. Tapi namanya ndrodoknya hatinya terus Bapak Ibu. Dan demi Allah tidak ada orang yang punya hati ketakutan kecuali dia dalam perjalanan. Lebih takut daripada dia di rumah. Mungkin apa betul? Jenengan tenggeriyo kali melaku Pak, wadian melaku. Karena secara logika tingkat resiko orang di rumah sama di luar itu lebih besar di rumah daripada di luar. Tapi Rasulullah kemudian menangkap itu semua sehingga beliau mengajarkan tentang doa safar yang disarikan dari doa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Akhirnya apa Pak? Semua umat Nabi Nuh itu mati kena air bah. Yang selamat itu hanya mereka yang ada di kapal Nabi Nuh. Hanya itu Pak, sedunia itu semuanya habis. Yang selamat cuma ada yang di kapal itu. Makanya Nabi Nuh disebut apa? Adam Tsani, Adam yang kedua. Julukannya Nabi Nuh itu Adam yang kedua. Karena waktu itu semuanya mati kecuali yang ada di atas kapal Nabi Nuh. Yang mereka di atas kapal Nabi Nuh inilah yang kemudian tersebar ke seantero jagat dengan berbagai macam suku dan ras. Ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih, ada yang mancung, ada yang sipit. Termasuk yang datang ke Melayu, ke Indonesia ini. Akhirnya seperti ini Pak. Wajah-wajah yang nggak jelas seperti ini. Irung bangir ya kak bangir, pesek ya kak pesek. Belesek Bapak Ibu. Ini ceritanya. Jadi sari-sari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdasarkan sejarah. Bagi mereka cerita, bagi kita adalah doa. Karena itu jangan lupakan untuk membaca kalimat ini pada saat kita melakukan safar dan di atas kendaraan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini Bapak Ibu pelajaran hari ini semakin seru Pak doa-doanya, nanti semakin lama akan semakin seru. Kalau sudah selesai di sini kita akan bahas tentang doa-doa dalam hadis dengan peristiwa-peristiwa dan latar belakangnya yang luar biasa. Baik. Saya kira ini semoga bermanfaat. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Sebelum saya tutup dengan doa, saya persilahkan Bapak Ibu. Monggo kalau ada. Kalau tidak ada, alhamdulillah Pak. Oke. Pak mau kirim surat ya. Bismillah, agar hidup ini bisa mutmainnah. Apa yang harus kita pegang sebagai senjata? Masya Allah. Mutmainnah ini artinya tenang. Di Quran itu tenang itu dibahasakan 2. Pertama mutmainnah, yang kedua sakinah. Kalau mutmainnah ini ada di akhir surah Al-Fajr. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, kau ridho dan diridhoi. Atau di 28 surat Ar-Ra'd,
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kalau sakinah ada di Fath ayat 4. Walladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan sakinah atau tenang di hati orang-orang yang beriman. Dari ayat yang dibaca tadi Pak, itu bisa disimpulkan dengan 4 kriteria ini. Ini khusus loh Pak. Kalau bukan Baitul Haq ini tidak saya sampaikan ini Pak. Ini informasi mahal sekali Bapak Ibu. Begini, tidak ada kebahagiaan tanpa ketenangan. Tidak ada ketenangan tanpa keimanan. Tidak ada keimanan tanpa ketaatan. Saya ulang Bapak Ibu. Ini bikin status bolehlah. Jadi hari ini statusnya Ketintang Permai sama Pak semua. Tidak ada kebahagiaan tanpa ketenangan. Tidak ada ketenangan tanpa keimanan. Tidak ada keimanan tanpa ketaatan. Artinya apa? Untuk mencapai bahagia harus tenang dulu. Tadi tumakninah, mutmainnah tadi ya. Untuk mencapai mutmainnah harus membangun keimanan dulu. Untuk iman harus taat. Para jamaah, karena mutmainnah ini urusan hati Pak ya. Mohon maaf, ini urusan hati. Ini garapan hati. Nah, hati itu kan perlu proses. Dan proses yang pertama itu adalah keimanan. Hanya dengan iman orang itu bisa ridho. Coba lihat ayatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Orang yang paling tenang hidupnya itu orang yang ridho, Pak. Orang yang ridho itu orang yang tidak pernah protes, tidak pernah melawan arus, tidak pernah nelongso, tidak pernah berkeluh kesah, gak sambatan. Kira-kira ada nggak orang seperti ini? Banyak Pak. Di Ketintang Permai banyak orang seperti ini. Biasanya pensiun dong itu. Pantas-pantasnya orang ridho. Walaupun dimarahi istri, nggak emosional. Ya Allah, ini pasti baik. Semua dalam pandangan orang mutmainnah itu adalah baik. Kan dulu pernah saya sampaikan di sini kalau nggak salah kajian tentang pernikahan. Pokoknya orang itu kalau bisa membangun 3, muncul mutmainnah. 1, yakinkan kalau ini hidup ini pilihan Allah, takdir Allah. 2, yakinkan kalau takdir Allah tidak mungkin keliru. 3, yakinkan kalau takdir Allah itu yang terbaik. Saya ini Pak, beberapa bulan yang lalu diundang subuh di Baitul Haq, sudah mengiyakan ke Abah Saukat. Iya Pak, saya datang Pak. Bangun tidur perut sakit Bapak Ibu. Kan Allah mentakdirkan itu. Saya merasa ini yang terbaik. Saya WA beliau, Abah Saukat. Abah Saukat juga memang orang beriman Pak. Iya Ustadz, syafakallah. Enak Pak jawabannya. Ada orang itu saya nggak datang itu dimarahi saya takmirnya Pak saya Pak. Saya sudah janji datang gimana? Kok bisa sakit perut itu? Tadi malam nggak sakit, kok sekarang sakit? Loh ya apa sih ini? Enaknya di sini gitu, memaklumi. Orang yang hatinya ridho menerima bahwa ini adalah yang terbaik dari Allah. Tidak ada yang nggak baik semua. Terutama dalam urusan-urusan ya seolah-olah hatinya menolaknya. Ya Allah Bapak Ibu, kalau kita bisa ridho atas itu Pak, muncul mutmainnah. Dan kalau mutmainnah ini bertahan sampai di akhir hayat, sampai nazah, maka panjenengan kula niki yang dipanggil Allah itu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bapak Ibu, saya kemarin itu jalan-jalan ke Turki. Ada juga jamaah kita ikut. Ada kota namanya Konya. Konya ini kota indah Bapak Ibu di Turki sana. Apalagi Turki itu kan musim dingin. Ada musim dingin. Di Konya itu ada makam seorang waliullah. Waliullah, seorang ulama besar yang terkenal dengan ulama sufi. Namanya Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Yang terkenal dengan pencetus tari sufi itu Pak. Cuman tari sufi asli, bukan tari sufi yang sudah dimodifikasi oleh orang Surabaya. Mosok tariannya sufi,
musikin dangdut koplo. Ada tulisan Pak di sana Pak? Ada tulisan bahasa Turki. Saya minta terjemahkan guide kita di sana. Ini apa terjemahannya? Saya tulis Pak. Di situ dia mengatakan apa? Aku tidak hanya menerima takdirku, tapi aku mencintai takdirku. Karena aku tahu yang ngasih takdir ini adalah zat yang mencintai aku. Itu mutmainnah namanya. Saya ulang ya, kata kok bingung ini. Bingung apa ngantuk tau ini? Antara keduanya. Aku tidak hanya menerima takdirku. Biasanya kan orang nasihatnya, sudahlah Pak, terima takdirnya, insya Allah tenang. Tidak hanya menerima Pak, orang mutmainnah itu mencintai. Aku tidak hanya menerima takdirku, tapi aku mencintai takdirku. Karena aku tahu yang ngasih takdir ini adalah zat yang mencintai aku. Bapak Ibu, untuk mencapai mutmainnah yakinkan, kita ini diatur Pak. Yang ngatur itu zat yang mencintai kita loh Pak. Masa Allah yang mencintai kita itu ngaturnya nggak bagus? Yang ngasih ketetapan hidup itu Allah yang maha baik, yang maha bijak, yang maha adil, yang maha pengasih dan penyayang kepada kita. Itu yang diyakinkan terus. Cuman kasih sayang Allah ini kan kadang lewat yang menyenangkan, kadang lewat yang tidak menyenangkan. Kalau yang menyenangkan namanya Rahman. Kalau yang tidak menyenangkan namanya, kalau yang menyenangkan namanya Rahman, betul. Kalau yang tidak menyenangkan namanya Rahim. Ya tinggal banyak mana Rahmannya sama Rahimnya, seimbang kok. Makanya setiap kali kita memulai aktivitas Bismillahirrahmanirrahim itu terapi bagaimana kita memahami takdir ini. Bapak Ibu, kalau kita mengatakan Alhamdulillah fi kulli hal, walhamdulillah ala kulli hal, itulah jiwa yang tenang. Segala puji bagi Allah di dalam setiap keadaan, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Apa bedanya? Di sama atas. Kalau di yang enak-enak, sehat, kita ridho. Tapi ada yang ala kulli hal, yang tidak enak, sakit pun kita ridho. Jalan raya lancar, nggak macet, itu Rahman, kita ridho. Tapi suatu ketika jalan raya macet, Rahim, tenang. Kalau dalam urusan rumah tangga adalah barakallahu laka wa baraka alaika. Dan tidak ada orang yang paling berbahagia kecuali orang yang bisa merasakan hati mutmainnah yang berangkat dari hati yang ridho. Ridho itu bagian dari keimanan kita. Dan maaf Bapak Ibu, sesungguhnya kalau panjenengan ini diberikan susah itu nggak mungkin. Aneh kalau setiap subuh dia di masjid untuk bersujud kepada Allah, tapi hidupnya masih susah. Aneh. Kalaulah itu susah, selalu ada pengobatnya dan ada penawarnya. Kalaulah itu ada masalah, selalu ada jalan keluarnya. Panjenengan datang ke rumah Allah waktu subuh itu nyari jalan keluar Pak. Dan tidak ada orang yang sholat subuh berjamaah seperti ini terus punya masalah, gak ada jalan keluar. Allah bohong sama kita. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang berjamaah sholat subuh, fahuwa fi zimmatillahi ta'ala. Dia dalam jaminan Allah. Dan Allah mendoakan dengan doa yang sangat masyhur itu Pak. Apa doanya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di waktu subuhnya. Ini hanya berlaku untuk panjenengan. Makanya aneh kalau ada orang salat subuh di masjid tiap hari itu susah. Nggak ada. Ini wajah-wajah cerah semua, wajah-wajah penuh semangat semua, wajah fresh semua. Saya lihat itu ada aura-aura positif, terutama ibu-ibu yang di belakang itu. Walaupun masih ada ganjalan hidup, yakni cicilan belum lunas. Biasa, ustadznya sendiri cicilan juga belum lunas, Bapak Ibu. Karena orang mencicil itu kan sunnatullah. Hidup tanpa hutang, pakai malam tak berbintang. Kan begitu. Aja ditulis tak ikir. Ya Pak Mul, sudah terjawab ya mudah-mudahan. Sebagai senjata. Dan ingat, ketaatan itu nomor 1. Salatnya dijaga, haknya Allah dijaga, perintahnya dijaga, semua insya Allah Allah menjaga kita. Yang bisa mengkondisikan hati kita sampai bisa mutmainnah adalah orang yang membolak-balikkan hati itu sendiri. Zat yang membolak-balikkan hati sendiri. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Wallahu a'lam bishawab. Pak, monggo tadi satu lagi ya, silakan.
Mendoakan orang kafir. Iya. Tadi kita kunut nazilah ya Pak ya. Di dalam kunut nazilah itu mohon keselamatan ke saudara-saudara kita yang beriman. Dan ada unsur memohon kehancuran mereka yang musyrik. Ya, kita ini kan tidak pernah boleh mendoakan orang jelek. Kecuali yang disyariatkan Allah. Yang disyariatkan itu kalau kita memang terzolimi Pak. Kita disakiti, boleh. Nabi juga melakukan itu, Pak. Boleh. Ya, tadi ada kata-kata wadammir a'da'aka a'da'atin, hancurkan musuhmu ya Allah, musuh agamamu. Dan tinggikan kalimatmu di muka bumi ini tadi. Terus saya secara spesifik karena ini kan urusannya untuk Palestina, saya mendoakan itu. Dan teks atau redaksi kunut nazilah ini banyak. Boleh, tidak ada masalah. Nah, suatu ketika ada jamaah kami di daerah Ketintang ini Pak. Ini Bali. Beliau senang kalau saya ceramah itu jadi contoh. Beliau mu'alaf. Kedua orang tuanya ini masih musyrik gitu loh Pak. Masih agama lama. Dia mengatakan kepada saya itu kalau tanya nangis Pak. Masa Ustaz saya tidak boleh mendoakan orang tua saya? Silahkan. Karena itu untuk pengungkapan cinta, silahkan. Menjadi hal yang sangat lumrah dan manusiawi kalau panjenengan mendoakan orang tua yang masih kafir, musyrik. Tapi ingat, kita punya sistem, kita punya aturan. Tetap nggak akan nyambung. Waghfir li abi innahu kana minaz dzalimin. Kan gitu doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah ampuni ayahku, sesungguhnya dia dalam kesesatan. Apa kata Allah? Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Doa Ibrahim itu tidak akan sampai. Tapi itu boleh karena untuk pengungkapan cinta saja. Kasihan sama papa saya, sama mama saya. Terus saya bilang, sudahlah. Kalau saya pengen mendoakan, doakan. Tapi saya hanya menyampaikan bagaimana risalah Nabi bahwa doa orang mukmin sama orang yang musyrik, yang durhaka itu tidak bisa. Karena ikatan doa ini adalah ikatan iman. Masa Allah nggak mengabulkan? Ya sudah nanti saya negosiasi sama Allah. Bingung tambahan aku ini. Sudah, tidak apa-apa. Nabi Ibrahim pun mendoakan ayahnya. Nabi Nuh mendoakan anaknya. Walaupun mereka durhaka kepada Allah. Yang namanya manusia itu loh Pak. Bagaimana orang yang melahirkan dia, orang yang merawat dia, terus dia melihat bahwa mereka diazab, pasti ada naluri ya kepingin supaya mereka selamat. Enggak apa-apa, saya mendongo. Tapi kita juga mengikuti aturan Allah Azza wa Jalla. Karena dia sudah meninggal Pak. Kalau masih hidup enak. Doakan supaya dapat hidayah. Tembus sudah. Itu yang terjadi. Jadi ikatannya seperti itu. Sampai salam pun tidak akan berlaku Pak. Salam itu kan doa. Ya. Ketika kita ketemu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, keberkahan untuk kalian. Tapi bukan untuk mereka yang tidak beriman kepada Allah. Enggak dapat Bapak Ibu. Loh, tapi kan Indonesia ini semuanya pakai salam Pak. Kalau Indonesia ini salamnya sudah bukan salam doa lagi. Salam nasional namanya Pak itu. Beda, salam Nusantara namanya. Bahkan ada hadis mengatakan ketika saya menjadi pemimpin, yang datang ini semua bukan Islam Pak. Tapi hanya satu yang Islam, mungkin security-nya yang Islam. Saya ucapkan salam, tapi untuk yang Islam itu, yang lain tidak. Jadi tentang iman dan kafir dalam urusan doa ini sangat prinsip dan sangat mengikat. Tapi tidak boleh kita melarang mendoakan, silahkan doakan. Tapi yang berhak, yang punya otoritas kan Allah Azza wa Jalla, dan Allah punya peraturan, Allah punya sistem doa terhadap orang-orang kufar. Sekarang begini, seandainya orang Israel itu, Zionis itu Bapak Ibu, tidak menyerang Palestina, tidak membinasakan anak-anak Palestina, apakah perlu saya kunut nazilah? Enggak. Yang jadi persoalan mereka ini sudah sangat keterlaluan. Yang kalau istilahnya bukan hanya agresi militer Bapak Ibu, ini genosida namanya.
penghabisan generasi, pembinasaan, pembantaian massal. Anak kecil loh Pak. Ternyata kata mereka itu ada dalam salah satu tulisan kitab mereka itu, semakin banyak membunuh anak, semakin jalan mereka ke surga semakin cepat. Ini lah gendeng saya. Itu sudah enggak. Makanya kita nazilah itu, dan Rasulullah melakukan itu. Ketika ada penghafal Al-Quran dikirim ke Raj'i, dibantai semua mati di sumur Raj'i itu. Rasulullah 1 bulan full kunut nazilah. Tidak hanya subuh, zuhur kunut, asar kunut, semua sholat kunut di akhir sholat ya, setelah rukuk sebelum i'tidal. Itu sebulan full 5 waktu kunut semua. Tapi bukan sholat sunnah, kok kaki nemeni kunut nazilah, sholat sunnah melok kunut, rawatib kunut, kuwabe kunut ini. Ada apa ini kunut terus ini? Karena mereka sangat keterlaluan. Makanya kita boleh berperang kalau kita diperangi. Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Kita boleh berperang, diizinkan berperang karena kita terzalimi. Uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan mereka berperang kalau mereka ini teraniaya. Jadi kita tetap melakukan doa ini sesuai dengan apa yang disampaikan Allah kepada kita. Walaupun berat Bapak di hati Pak. Kita nggak tahu rahasia Allah itu kenapa seperti itu. Banyak hal yang kita tidak tahu, yang itu rahasia Allah. Sampai orang nangis di lutut saya, masa Ustaz, ia melahirkan saya, tidak boleh saya doakan. Dongakno gak apa-apa Pak, dongakno. Tapi saya hanya menyampaikan risalah ini. Doa Bapak seperti doanya Nabi Ibrahim. Tidak ada gunanya. La yanfa. Karena mahalnya iman itu. Silahkan mengikuti jejak Ibrahim. Tapi jawaban Allah tetap tidak ada doa istighfar Ibrahim kepada ayahnya kecuali hanya ungkapan rasa cinta saja, dan itu manusiawi. Pun nggih, ana sing donga teko mburi muga-muga kak dawa-dawa Ustaz jawab ini. Karena doanya dikabul sama Allah, maka kita selesaikan pengajian ini dengan doa. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.